Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Hestiaka Pradani dengan NIM K8117033. Halo, apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita belajar. Dalam video ini, saya akan menunjukkan suatu kegiatan untuk mengenal salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan atau bisa disebut refraksi. Jadi nama dalam kegiatan di video ini adalah gambar dalam refraksi. Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas dan pemahaman konsep refraksi atau pembiasan cahaya dengan tepat dengan target usia 5-6 tahun atau TKB. Pengukuran variabel kreativitas yang saya gunakan adalah mengacu pada tes Torrance yang diadopsi dari Genser dan Gonen tahun 2015 dan Guilford tahun 1977. Ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, ada fluensi atau kelancaran berpikir. Dengan bentuk kegiatan, anak membuat lebih dari satu gambar yang akan direfraksikan pada gelas berisi air. Aspek yang kedua yaitu originality atau keaslian. Dengan bentuk kegiatan, anak membuat gambar yang berbeda dari gambar yang sudah dicontohkan. Kemudian aspek yang ketiga ada flexibility atau keluasan berpikir. Dengan bentuk kegiatan, anak membuat gambar dengan konsep. Konsepnya berupa perubahan arah, ukuran, atau bentuknya pada saat refraksi terjadi. Misal, membuat mata melirik ke kanan dengan tujuan saat direfraksi akan berubah melirik ke kiri. Nah, aspek yang keempat yang terakhir yaitu elaboration atau elaborasi. Dengan bentuk kegiatan, anak menjelaskan secara verbal bagaimana perubahan pada objek yang mereka buat dan dapat memperjelas objek yang mereka buat. Misal, membuat mata yang melirik namun dengan gambar utuh berupa wajah. Selanjutnya ada media serta alat bahan yang digunakan. Untuk mengetahui sifat cahaya, kita menggunakan media berupa video. Nanti link video dari sifat cahaya akan saya taruh di deskripsi. Nah, sifat cahaya itu apa saja sih? Yang pertama ada cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan atau direfraksikan. Yuk langsung ke alat dan bahan. Yang pertama ada kertas atau kita menggunakan buku di sini. Kemudian alat tulis di sini saya menggunakan spidol dan kalian tadi sudah lihat bahwa saya mengisi gelas kaca bening dengan air. Gelas kaca yang digunakan harus polos ya, kalau bisa sedikit lebih panjang atau lebar dari video saya. Dan airnya juga harus air yang bersih atau bening. Prosedur kegiatan: menggambar objek berupa 2 panah di buku atau kertas. Dengan mata panah yang keduanya menunjukkan ke arah yang sama. Kemudian lihatlah salah satu panah atau kedua panah melalui gelas yang sudah diisi air. Nah, lihat kan, salah satu gambar panah tersebut memiliki arah yang berlawanan. Jadi yang semula searah saat direfraksikan, panah tersebut menjadi berlawanan. Begitu pula panah yang kedua. Jika kita menggerakkan tangan kita atau arah pandang kita, tentu posisi dari panah akan berubah.
Inilah yang disebut pembiasan cahaya atau refraksi pada objek. Siap untuk menggambar objek lain? Mari mulai. Kalian bisa mencoba menggambar wajah dengan mata yang melirik ke kanan atau ke kiri. Terserah, sekreativitas kalian masing-masing. Kalian bisa menggambar bentuk wajah dan rambut ataupun yang lainnya sesuai keinginan kalian. Nah, gambar wajah dengan mata yang melirik buatan kalian sudah selesai. Mari kita melihat refraksi cahaya pada objek yang kalian buat. Lihat-lihat, mata yang seharusnya melirik ke kanan menjadi melirik ke kiri saat kalian lihat melewati gelas bening yang berisi dengan air. Kalian bisa terus memainkannya dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dan lihatlah bagaimana refraksi suatu cahaya itu bekerja pada suatu objek saat kalian melihatnya dari air yang terdapat di gelas bening. Pada objek gambar selanjutnya yang akan kalian buat, kalian bisa menggambar dua buah ikan dengan arah yang berlawanan. Tadi saat yang dicontohkan, kalian sudah menggambar panah dengan mata panah yang satu arah. Sekarang kita buat suatu objek dengan berbeda arah. Mari kita mainkan hasil dari refraksi cahaya dengan dua buah gambar objek yang saling berlawanan arah. Lihatlah, ikan yang berlawanan arah sekarang memiliki arah yang sama. Wah, dua ikan itu sedang berenang ke arah yang sama ya. Seperti itu kan yang kalian lihat? Kalian bisa memainkannya sesuai imajinasi kalian. Kalian bisa membayangkan dua ikan tersebut saling berenang ataupun kembali berlawanan arah dengan mengangkat kertas yang kalian sudah beri gambar ikan. Menarik sekali, bukan? Kalian juga bisa melihat ukuran ikan yang berubah saat kalian dekatkan dan jauhkan pandangan dari kaca atau gelas bening yang berisi air. Untuk gambar selanjutnya, kita akan bermain ukuran. Kalian bisa menggambar dua buah objek. Di video ini saya menggambar tomat, satu tomat kecil dan satu tomat besar. Apakah tomat kecil itu bisa sama besarnya dengan tomat yang di atasnya?
Mari kita lihat dengan memanfaatkan refraksi cahaya. Wah, hebat sekali. Tomat yang kecil bisa berubah menjadi besar, hampir sama seperti gambar yang di atasnya. Bukan hanya memainkan arah pandang kita, tapi kita juga bisa memainkan gerak tangan kita untuk menjauhkan objek gambar pada pandangan atau gelas berisi air. Nah, dari video ini kalian sudah mulai mengerti tentang konsep refraksi cahaya. Kalian juga bisa membuat berbagai macam objek yang kreatif dengan memperhatikan konsep dari refraksi cahaya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.